Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat informasi Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Rospita Vici Pauline, Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dalam bincang-bincang seputar keterbukaan informasi publik. Kali ini kami mengangkat tema mengenai terang dalam data, menyingkap fakta, menyebar manfaat. Di tengah tuntutan publik yang semakin kuat terhadap transparansi, satu pertanyaan mendasar yang terus mengemuka. Sejauh mana lembaga negara benar-benar membuka diri dan bukan sekedar terlihat terbuka? Keterbukaan informasi publik tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai kewajiban administrasi, melainkan sebagai ujian nyata terhadap integritas, akuntabilitas, dan keberpihakan pada hak publik untuk tahu. Sebagai institusi yang berperan dalam mengadili sengketa antara warga negara dan pemerintah, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan garda terdepan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga prinsip transparansi dalam praktek penyelenggaraan negara. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi sangat strategis dalam memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi benar-benar terlindungi dan ditegakkan. Hari ini, sangat spesial sekali kita akan menggali lebih dalam bagaimana lembaga peradilan memaknai keterbukaan informasi publik, tantangan yang dihadapi, serta langkah konkret dalam mewujudkan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Sahabat Informasi Indonesia, pada kesempatan yang sangat istimewa pagi hari ini, kita akan berbincang langsung dengan sosok yang sangat luar biasa, Bapak Haji Husban SH.MH, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Selamat pagi Pak Husban. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Pak? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak ya, sudah berkenan berbincang bersama Komisi Informasi di tengah kesibukannya yang sangat padat dan luar biasa. Pak, kita langsung saja nih Pak ya, kita bicara tentang kebijakan dan komitmen. Pak, bagaimana sih kebijakan dari tata usaha negara terhadap keterbukaan informasi? Karena kalau kita lihat secara umum di seluruh Indonesia memang Petun kan sudah menerapkan akses informasi melalui digitalisasi. Nah, bagaimana penerapan itu berlaku sama di seluruh Indonesia, Pak? Iya, artinya begini ya. Kami ini di bawah Mahkamah Agung sudah punya komitmen yang sama lah, cukup kuat untuk melaksanakan keterbukaan informasi. Terbukti Mahkamah Agung sudah mengeluarkan tentang aturan pemberian informasi di pengadilan. Yang terakhir itu SK KMA nomor 2144. Artinya di situ adalah informasi yang terbuka, tersedia setiap saat, dikecualikan. Disitulah kami pedomani, sehingga kalau di semua pengadilan di bawah Mahkamah Agung itu harusnya sama. Sama ya? Ya, harusnya sama, tidak ada perbedaan, karena apa-apa yang harus diberikan, disediakan setiap saat, dikecualikan, sudah ada dalam SK petunjuk pelaksanaan SK KMA 2144 tersebut. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana pelaksanaannya, sudah mempunyai komitmen yang sama untuk memberikan akses kepada masyarakat, memberikan informasi bagi yang membutuhkan. Apalagi sekarang era digitalisasi. Ya, betul. Jadi kami pun sudah mempersiapkan informasi digital yang bisa diakses publik, misalnya di website kita, IG, walaupun sifatnya singkat, tapi itu semacam petunjuk. Kemudian informasi yang agak lengkap ada di website Petun Jakarta, misalnya website Petun pengadilan masing-masing di bawah Mahkamah Agung itu sama. Ada informasi yang harus disediakan, informasi yang harus terbuka. Ya, kecuali yang dikecualikan tadi ya, karena menyangkut
mungkin pihak lain, pihak berperkara yang harus sangat hati-hati kita buka atau memang kita batasi. Kalau mereka keberatan, kita yang digugat, dikomplain. Ya. Jadi intinya untuk yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kita sehari-hari yang tidak berhubungan dengan pihak ketiga, tentunya kita bisa memberikan informasi tersebut. Pak, kalau di Petun Jakarta ini informasi apa sih yang paling banyak diminta oleh masyarakat? Nah, kebanyakan sebetulnya data perkara sih, Bu. Data perkara ini, putusan, salinan putusan, terutama informasi perkara lah secara umum ya, Bu ya. Tapi ada kalanya juga berkaitan dengan keuangan, DIPA. Nah, DIPA ini ya pun kita harus hati-hati. Kalau hanya DIPA saja yang dia minta, itu kita sudah umumkan di website. Tetapi kadang pengadaan kegiatan proyek yang diminta datanya itu berkaitan dengan data pelaksana kegiatan. Ini kan PT ya, itu kita harus hati-hati menginformasikan data pihak ketiga ini. Sehingga kadang itu masuk dengan informasi yang dikecualikan atau yang perlu uji konsekuensi di kita. Selain itu yang paling banyak ya ini berkaitan dengan informasi jumlah hakim lah ya, Bu ya. Kemudian hakim perempuan itu selalu ditanya belakangan ini, apalagi kasus berkaitan kasus kemarin itu 1998 itu, Bu. Yang apa itu kelompok 1998 itu ingin sengketanya diselesaikan oleh hakim perempuan. Mereka ingin data berapa perkara yang berkaitan dengan perempuan diselesaikan oleh perempuan. Nah itu yang terakhir mereka minta data. Tapi kebanyakan ya berkaitan dengan perkara terakhir. Itu boleh, Pak? Memang publik memilih begitu ya. Saya mau nih hakim perempuan nih gitu. Boleh ya? Boleh kalau memang belum ditetapkan oleh oleh ketua pengadilan, mereka mendaftar sekaligus memohon. Memohon. Jadi setelah pertimbangan pertimbangan ketua pengadilan, saya misalnya mempertimbangkan, perkara ini berkaitan dengan perempuan. Jadi kita bisa tetapkan hakim-hakim perempuan yang menyidangkannya. Wah, ini pengetahuan baru kita bertahu. Ternyata boleh ya memilih. Ya karena ketua pengadilan punya kewenangan untuk menunjuk hakim majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Sama halnya dengan permohonan acara cepat. Permohonan acara cepat dalam penanganan perkara, penyelesaian perkara itu harus diajukan dalam gugatannya atau dengan surat tersendiri. Tidak tiba-tiba setelah dia daftar meminta acara cepat. Salah, karena sudah kadung ditetapkan saya selaku ketua pengadilan, majelis yang ditunjuk itu. Kalau dia uraikan dalam gugatan atau mengajukan permohonan tersendiri, kemudian dia daftar gugatan itu, kan saya lebih dulu tahu. Perkara nanti yang didaftar membutuhkan pemeriksaan cepat atau membutuhkan penanganan oleh majelis hakim perempuan. Yang penting informasikan lebih dahulu sebelum mendaftar. Jadi dia berdasarkan yang duluan mendaftar perkaranya atau tingkat kepentingannya, Pak, yang diperhatikan biasanya? Kepentingannya. Misalnya mereka itu ya berkaitan dengan korban perempuan. Waktu kerusuhan 98 itu tersebut kan mereka mendalilkan, ini kelompok-kelompok ini mendalilkan kerugiannya itu banyak atau korbannya itu banyak anak-anak dan perempuan yang diperkosa, disiksa atau apa. Nah itu, jadi mereka ingin hasil pernyataan, hasil tindakan, hasil perbuatan itu yang diuji oleh legalitasnya di Petun ini diselesaikan oleh hakim perempuan. Sebelumnya saya tolak karena saya nggak tahu, tiba-tiba mereka menyusul surat permohonan itu setelah saya tetapkan. Ya, kalau sudah ditetapkan itu nggak bisa dibatalkan. Yang bisa membatalkannya oleh hakim itu sendiri dengan alasan konflik kepentingan. Nah ini kan nggak ada konflik kepentingan terhadap hal itu. Mereka bersurat kemana-mana. Ya kami tetap
saya tetap menjawab tidak ada kewenangan dari ketua pengadilan untuk membatalkan penetapan majelis yang sudah ada. Iya. Sehingga kalau memang mereka mau silakan cabut dahulu, cabut gugatan dahulu, daftar kembali dengan melengkapi permohonan. Nah itu yang dilakukan oleh mereka. Akhirnya dilakukan, mengajukan permohonan dibarengi dengan gugatan, ya saya tunjuk hakim perempuan. Oh, begitu ya Ya prosedurnya itu ya. yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak atau perempuan yang mereka menyatakan dirugikan. Oke. Itu. Pak, berkaitan dengan keterbukaan informasi, Nah, ini iya. kan Petun sebagai lembaga peradilan kan juga harus mempunyai PPID, Pejabat iya. Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, sejauh mana PPID ini mendapatkan pelatihan pembinaan ya untuk kerja-kerjanya, karena kami beberapa kali melakukan pertemuan dengan Petun di daerah, ternyata mereka tidak terlalu paham juga. Kalau mereka tidak terlalu paham itu salah ketuanya kalau begitu. Emang menduduki jabatan PPID itu pejabat-pejabatnya itu sudah diatur dalam SK KMA 2144. Kalau dulu panitra, sekarang strukturalnya itu pembinanya itu ketua sama panitra. Oke. Jadi pejabat PPID-nya itu sekarang itu sekretaris. Pejabat informasi, panmut hukum. Nah, ini jabatan-jabatan strategis sekretaris, panmut hukum. Ini yang dipilih atau diangkat sesuai jabatannya itu kan orangnya mumpuni. Ya. Diseleksi juga. Kalau mereka menyatakan nggak ngerti, berarti salah itu perekrutan atau salah pengusulan pada saat jabatan. Jadi standarnya pun sudah ada di petunjuk Mahkamah Agung itu. Dan kami pun di BDSK, Badan Diklat itu selalu ada pelatihan itu Bu, tentang pemberian sengketa informasi, tentang keterbukaan informasi di pengadilan, apa-apa yang harus ini mereka sering menyampaikan akan dibuka pelatihan, silakan yang berminat. Kadang begitu, kadang nggak ditunjuk langsung tapi diberi peluang siapa yang mau mengikuti. Jadi silakan mendaftar. Jadi kalau dibilang nggak merata, ya mungkin kekurangan pahaman mereka atau nggak mau belajar. Padahal standarnya sama ya, di Indonesia ya. Sama seperti saya bilang dari awal tadi itu sama. Sama ya. Di bawah Mahkamah Agung itu sama, mau itu pengadilan agama, pengadilan militer, tata usaha negara, negeri itu sama. Ini loh standarnya yang harus diinformasikan, terbuka, sedia setiap saat. Sarananya apa, medianya apa, udah ada di situ. Kita tinggal laksanakan saja. Nah Pak, apa sih tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi khususnya di lingkungan Petun nih? Tantangannya, kalau kami pelaksanaan keterbukaan nggak ada, hanya berkaitan dengan ketika ini saja, entah LSM itu atau masyarakat. Kalau masyarakat yang meminta, kita kalau berkaitan dengan perkaranya atau informasi yang dia butuhkan hanya untuk pendidikan, kita selalu berikan. Tapi kadang LSM ini dalam tanda kutip kita selalu pertanyakan orangnya itu aja. Oke. Ya kan, ini untuk apa mereka ini, dengan dalil mereka sudah membuat yayasan berbentuk badan hukum yang sudah disahkan Mahkamah Agung. Kita selalu tanyakan, apa tanggung jawabmu setiap tahun, apa yang sudah diberikan atau laporkan setiap tahun kepada masyarakat. Itu harus juga diterapkan oleh Komisi Informasi, Bu. Jangan mereka dia itu aja minta-minta, tapi laporan kegiatan dia, pertanggungjawaban kegiatan dia kepada masyarakat, kepada publik apa. Jadi untuk lembaga-lembaga LSM yang mengatasnamakan pemantauan keuangan, tapi dia sendiri tidak melaporkan kepada publik apa yang sudah dilakukan, pertanggungjawaban dia, bahaya itu. Ada sudah maksud lain. Jadi uji konsekuensinya di mana? Itu. Nah, ini menarik nih Pak. Kan banyak masyarakat yang minta informasi alasannya untuk kajian, alasannya bagian pengawasan terhadap penyelenggaraan badan publik. Iya. Nah, tapi saya selalu laporannya tidak ada setiap tahun. Apakah tidak boleh berdiri. kemudian majelis menanyakan nih, atau kami menanyakan misalnya,
kajiannya seperti apa? Atau kajiannya kan harusnya dibuat ya, jangan hanya minta tidak dilakukan. Terus selama setahun apa yang saudara laporkan pada masyarakat publik pertanggungjawabannya? Kemudian pengawasan tuh, apa sih produk pengawasan itu? Gitu. Siapa yang ngawasin dia? Betul Bu. Jadi jangan mereka memanfaatkan sekarang ini. Ya preman cari duit Bu. Ya itu yang jadi kita kami pun setelah kita lihat dari sana, maka ketika posisi Petun sebagai tingkat banding ini, kita uji konsekuensi lagi. Ternyata di dalam putusan Komisi Informasi tidak memuat tentang kegunaan, manfaat, tindak lanjut terhadap permintaan informasi yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, tidak memuat di situ. Maka kadang dibatalkan Bu di situ. Jadi memang kita Petun ini ya namanya sebagai bandingnya lah ya, tingkat banding mengkoreksi, memperbaiki, melengkapi, membatalkan atau ya menambah tadi. Ini menarik sekali nih Pak terkait sengketa ya. Nah, sejauh mana sih Petun mempertimbangkan aspek prosedural dibanding dengan substansi dalam memutus perkara? Semua berkaitan, berimbang. Dasar uji di Petun ini kita dari segi prosedural, dari segi substansi, termasuk kewenangan juga kalau kita menguji ke penerbitan suatu kartun atau tindakan. Jadi ketika dalam sengketa informasi, segi prosedural kita periksa juga, segi substansinya periksa juga Bu. Jadi nggak harus satu dua. Tapi yang diambil di mana ketika prosedural sudah tepat, masuk substansi. Kalau ternyata prosedural tepat, sudah diperiksa, diuji, substansinya yang keliru, ya baru dibatalkan. Gitu. Jadi dua-duanya berimbang, tetap di posisi yang sama. Nah, Pak Ketua, ini yang ingin diketahui oleh banyak badan publik dan masyarakat Indonesia nih. Apakah kemudian Petun diperkenankan untuk mengubah putusan Komisi Informasi? Mengubah dalam arti substansinya di dalam. Kalau misalnya pemohonnya kan nggak terlalu paham nih item yang dia minta, kemudian Petun lebih paham, kemudian Petun mengubah isi dari putusan itu. Bisa ya? Bisa. Ya namanya tingkat banding. Jadi dijelaskan secara rigid. Iya, kan disamakan dengan tingkat banding, Bu. Kan kita ini posisinya disamakan tingkat banding. Mau tidak mau, tadi seperti saya bilang, dari proseduralnya, sekalipun sudah diperiksa, diuji oleh Komisi Informasi, kita periksa lagi udah tepat atau tidak. Itu ya, apalagi substansinya. Misalnya tadi dari uji konsekuensi ketahuan belum lengkap, ya prosedural itu kan yang dilakukan. Nah ya, kemudian yang menjadi kendala hakim-hakim kita ini sebetulnya di pengelola administrasi di Komisi Informasi, data perkara sengketa di sana yang diserahkan ke PT UN ini, berkas ini. Kita itu kan minta berkas-berkas sengketa informasi yang diajukan keberatan ke PT UN. Posisinya banding lah sama sekarang ini. Terkadang yang dikirim itu fotokopi, Bu. Bagaimana mau kita pertimbangkan ketika ini mana aslinya? Tapi kemudian kita cocokkan dengan putusan, bukti misalnya bertanda 10, ada sesuai dengan aslinya, tapi diberikan ke kita fotokopi. Nah, kayak ini yang bingung majelis hakim ini. Terkadang begitu Komisi Informasi memberikan fotokopi, padahal yang diminta itu berkas perkaranya atau sengketanya. Ya namanya sama seperti banding. Kami ini posisinya ketika perkara tingkat pertama selesai, ada upaya hukum, kita kirim semua berkas itu ke PT. Asli, tidak asli, kita semua kita masukkan, termasuk bundelnya pun kita jilid. Nah, di sini bundel perkara itu nggak dijilid, diserahkan oleh panitera Komisi Informasi. Seharusnya dijilid, sehingga ketika selesai di sini, berkas itu bisa kita kembalikan atau diminta kembali oleh Komisi Informasi Pusat sebagai arsip di sana. Berarti memang harusnya ngasihnya yang asli sudah dan statusnya dipinjamkan. Iya, dipinjamkan karena posisinya seperti kami banding, dikirimkan, nanti dibalikan lagi oleh pengadilan banding. Makanya itu perlu dijilid atau dibundel, Bu. Nah, ini sekarang Komisi Informasi itu selalu ngasih yang belum dibundel sehingga akan bertebaran. Iya, ini masukan yang baik nih buat Komisi Informasi. Banyak sih sebetulnya, itu salah satu. Yang sangat fatal itu misalnya dalam hal bukan putusan yang diminta banding, Bu, tapi
putusan yang diminta eksekusi. Oh, eksekusi pasca putusan ya. Eksekusinya itu kan ketua petun diminta saya. Putusan ini bukan yang adjudikasi, tetapi yang hasil mediasi. Ya. Nah, mediasinya bersyarat, nggak boleh kalau mediasi masih bersyarat. Harus jelas kalau mediasi itu karena kesepakatan, Bu. Kalau make bersyarat itu akal-akalan. Bersyarat itu contohnya seperti apa tuh, Pak? Misalnya, diminta informasi A oleh lembaga publik, institusi publik C menyatakan kami akan memberikan informasi A setelah mendapat persetujuan instansi pusat. Kan bersyarat itu namanya. Jangan dikabulkan. Jangan dibuat mediasi loh, nggak bisa ini. Karena alasannya, padahal datanya ada di kita. Betul. Nggak boleh itu, Bu. Ini terjadi. Terjadi. Jadi ketika eksekusi, nggak bisa kami nyatakan non eksekutable. Kadang nggak diproses karena mediasi ini bukan putusan yang sudah selesai karena sepakatan para pihak, tetapi masih ada sengketa. Jadi harus selesai sifat sengketanya mediasi itu, Bu. Jadi jangan menyatakan putusan mediasi dengan menguraikan item-item bersyarat. Harus jelas akan memberikan dokumen, akan begitu aja. Jangan meminta setelah mendapat persetujuan orang lain atau lembaga lain. Itu bersyarat. Nah, Pak, kalau misalnya dalam mediasi itu sudah disepakati nih bahwa akan diberikan seluruhnya ini, tapi kemudian dari pihak badan publiknya diminta A sampai E, hanya dikasih A sampai C. Itu bagaimana tuh, Pak? Oh, itu kalau begitu memang nggak sesuai dengan kesepakatan, ya bisa dia tuntut. Bisa ya. Hasilnya atau mintakan eksekusi aja langsung sama itu. Ada nggak biayanya, Pak, untuk eksekusi pasca putusan itu? Nggak ada. Di petun itu nggak ada eksekusi sebetulnya. Termasuk di pengadilan negeri? Kalau peraturannya itu yang buat masing-masing atau ditetapkan oleh masing-masing pengadilan? Kalau di petun itu karena eksekusinya itu hanya berkaitan dengan administrasi, nggak ada biaya, Bu. Karena di petun itu sifatnya pelaksana putusan itu adalah badan pejabat tun itu sendiri. Kalau ketua pengadilan itu hanya sebagai pengawas eksekusi. Itu, Bu. MK aja nggak ada lembaga eksekusinya. Otomatis kan dilaksanakan, diumumkan. Ya begitu juga petun, karena petun ini sengketa administrasi ya negara. Kalau MK kan Mahkamah Konstitusi tentang persoalan adanya sengketa atau makna undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar yang perlu diuji. Tentunya nggak ada pelaksana eksekusi. Jadi otomatis langsung dinyatakan pasal sekian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diumumkan pada lembar negara. Itu sudah langsung otomatis. Begitu juga di petun, ketika petun memutus kalah atau memerintahkan pejabat tun untuk mencabut, batal, itu otomatis. Harusnya tidak perlu dimintakan eksekusi lagi di petun. Beda halnya dengan perdata. Kalau perdata itu kan person to person, person melawan orang, orang lawan orang. Jadi kalau ada uang prestasi, sejumlah uang, atau aset yang perlu ditarik, dirampas, itu butuh yang punya kewenangan pengadilan negeri, paniteraan yang eksekusi untuk perdata. Kalau pidana, nah ini kan jaksa, pelaksana eksekusinya jaksa, bukan pengadilan, karena penuntutnya jaksa. Jadi petun itu otomatis dilaksanakan harusnya patuh pada putusan. Begitu juga dengan putusan Komisi Informasi Publik ketika masyarakat berhadapan dengan jabatan publik. Eksekusinya tuh nggak bisa harusnya otomatis dilaksanakan, diberikan oleh pejabat itu. Harusnya, tapi ya tetap perlu diawasi oleh ketua pengadilan. Pak Ketua, ini kalau terkait legal standing, kalau kita bicara legal standing kan kalau LSM itu ada ketentuan bahwa harus punya ADRT, SK terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ketika dia mungkin sudah terdaftar, tapi ada lembarannya yang pada saat mungkin mengajukan itu hilang gitu. Nah, itu masih tetap dianggap sah atau enggak ya? Ya enggak. Ya
kadang Bu, orang mendaftarkan suatu bentuk badan hukum itu mudah sekarang ini, online saja, ya kan, datanya pun dibuat rekayasa bisa. Lah Ibu coba ajukan pembuatan badan, pasti tuh persyaratan dilengkapin begini, dikirim langsung aja, keluar, ya? nggak ada verifikasi, langsung keluar Bu. Karena bentuknya hanya dokumen online sekarang ini kan. Ya. Nah jadi sifatnya sepanjang tidak ada yang membantah, sah-sah saja dia. Nah apakah benar datanya? Ya, perlu dicek kita yang lembaga pengadilan kan. Mau datamu mana ini kelengkapannya, harus diminta, harus diperiksa apakah memang betul memenuhi syarat atau tidak. Sebagai pendirian badan hukumnya. Sama itulah saya bilang Bu, orang sekarang mendaftarkan yayasan sudah melaksanakan sekian ADART-nya ada, gampang itu buat, bayar aja sebentar, tapi dia nggak pernah perbaharui, nggak pernah buat laporan. Oh sudahlah, itu memang cari duit itu. Pak, ini terkait penanganan sengketa, penanganan perkara di Petun untuk perkara yang sensitif atau dikecualikan. Tadi yang Bapak bilang itu dilakukan lagi uji konsekuensinya oleh Petun. Betul. Oke, terhadap Ya itulah tadi kan kita judek fakti itu tingkat pertama dan tingkat banding. Prinsipnya itu sama, satu. Tingkat pertama tingkat banding, kecuali Petun itu tingkat kasasi lah ibaratnya. Ya Bu ya, kasasi baru judek juris, dia memeriksa hukumnya, tidak memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti lagi. Jadi kami di tingkat banding ini ya sama seperti tempat Ibu Komisi Informasi, kita periksa lagi, makanya kita minta bukti-bukti itu. Berkas-berkasnya kita bawa ke sini, minta dikirimkan itu. Tapi di luar yang dokumennya masih satu-satu belum dibundel dan sebagainya, dokumen yang disampaikan oleh ini terutama untuk yang teman-teman di provinsi itu memang tersedia lengkap ya? Iya lengkap, tapi kadang fotokopi yang diberikan. Ini catatan juga. Iya, harusnya kan asli, namanya berkas perkara, berkas sengketa. Kan Ibu harus kita cocokkan asli atau tidaknya. Gitu Bu. Baik, ini dua pertanyaan terakhir nih Pak. Yang pertama, apa sih Pak dampak keterbukaan informasi khususnya untuk peradilan Petun? Berdampak sih sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas kita kepada masyarakat lah ya. Transparansi itu penting karena memang sudah bagian dari pelaksanaan suatu azas dalam, terutama yang tertuang dalam Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan itu. Jadi bagian dari akuntabilitas dan profesionalisme instansi kan. Jadi kami artinya memberikan informasi ini suatu kebanggaan juga, ya kan Bu, dengan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, kita terbuka, kita transparan, justru akan meningkatkan nilai kita ketika kita mengikuti misalnya pembangunan zona integritas. Nah, jadi kan eviden kelengkapan kita terbuka bagi transparansi suatu pengadilan itu ada di situ. Jadi sebagai data juga sih Bu, data berguna untuk ikut serta dalam reformasi birokrasi. Itu pelaksanaan sidangnya juga dibuka untuk umum ya? Iya, terbuka. Orang boleh hadir ya? Kalau sidang sih terbuka, boleh Bu, siapa saja. Pak, terakhir nih Pak Ketua, apa harapan Bapak terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi baik di lingkungan Petun seluruh Indonesia, juga mungkin pesan untuk Komisi Informasi, untuk masyarakat dan untuk Badan Publik Indonesia nih terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi yang adil dan transparan? Jadi harapan kita itu terutama ya adanya peningkatan harmonisasi pemahaman antara Komisi Informasi dengan peradilan. Seperti tadi saya bilang contohnya tentang makna mediasi. Makna mediasi itu sebetulnya menyelesaikan suatu persoalan dengan damai, sepakat. Tidak ada menyisakan unsur sengketanya lagi. Nah, tapi ternyata kami temukan masih bersyarat tadi, artinya nggak tuntas, artinya masih ada sifat sengketa di situ. Waktu di Bandung juga saya kembalikan bahwa ini
bukan mediasi. Seharusnya Komisi Informasi membuka sidang adjudikasi kembali. Oke. Ya kan, tidak perlu ke banding, tidak perlu eksekusi. Hanya berdasarkan peraturan Perki bahwa mediasi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dimintakan eksekusi. Sebetulnya keliru juga. Mediasi itu nggak perlu eksekusi, sudah dilaksanakan otomatis. Karena sepakat tadi, ngapain lagi peraturan itu dibuat? Kan lucu. Jadi pengertian dari mediasi jadi rancu kembali. Kenapa harus dipertegas, disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang bisa dimintakan eksekusi? Keliru, makanya perlu harmonisasi tadi, pengertian aturan di Komisi Informasi berkaitan dengan kegunaan kemanfaatan itu sudah sama ya, karena keterbukaan informasi ini adalah kewajiban administratif, bukan hanya semata kewajiban administratif, tapi bagian dari demokrasi dan tata kelola yang baik ya, sehingga sengketa informasi itu dianggap sebagai mekanisme penegakan hak yang diselesaikan secara adil, transparan, dan tentunya menjunjung hukum. Jadi itulah tadi saya bilang, menjunjung hukum juga. Kalau kita ternyata tujuan dia minta informasi itu punya maksud lain, gimana? Betul. Maksudnya lain, Bu. Bukan hanya untuk kepentingan data dia pribadi. Misalnya data dia yang dia minta, ya wajib kita berikan. Iya. Ya kan? Misalnya surat saya nggak dapat. Ya. Tapi dalam pemeriksaan ada, tolong diberikan, itu wajib bagi dia. Tapi orang lain, LSM mengatasnamakan transparansi keuangan, pertanggungjawaban. Lu siapa? BPK ada, BPKP ada, lembaga audit resmi, pemeriksaan resmi. Kecuali itulah tadi, kalau memang dia dapat membuktikan pertanggungjawaban, kemudian hasil-hasilnya itu dia bisa laporkan atau kemana, Ya. itu ujung-ujungnya kan nanti kau ancamnya kan lapor polisi, lapor jaksa, lapor KPK, ujung-ujungnya pemerasan yang kemarin banyak dimarak di TV kan, kepala desa tiba-tiba digerebek oleh polisi karena LSM yang minta sejumlah uang. Itu salah satunya. Kita harus bersama-sama yang terjadi sekarang ini, ya, mengamati yang terjadi supaya kita jangan dijadikan alat, terutama Komisi Informasi. Dikit-dikit minta, untukmu apa gitu, manfaatnya. Ya. Paling tidak kalau dia minta untuk pengawasan dilakukan, hasilnya diserahkan ke badan publik mestinya untuk perbaikan. Perbaikan, lapor bukan hanya di media koran, tapi kan kepada lembaga yang memang pelaksanaannya benar. Misalnya ombudsman dia kirimkan, dia laporkan, ya kan, Bu? Nah kan kalau di Undang-Undang KIP itu ada tuh Pak, di pasal pidananya untuk pemohon informasi yang menggunakan informasi dengan tidak benar. Artinya ketika dia minta, kan alasan itu kan menjadi sangat penting ya, permohonannya untuk apa. Ketika dia minta untuk kajian, kemudian diekspos di media sosial dan sebagainya, sebenarnya badan publik bisa tapi kan malas, Bu. Malas. Panjang ya. Biarin aja, sudah biarin aja kalah. Begitu aja, lawan aja, entar dipetun kalau kasasi PK, begitu aja. Ujung-ujungnya nggak dilaksanakan. Lapor presiden sama aja juga nggak dilaksanakan. Loh, mekanisme pengawasan kami kan hanya begitu, Bu. Tidak ada daya paksa. Akhirnya dia curhat kemana-mana, nggak dilaksanakan putusan. Banyak, Bu, akhirnya putusan. Itu termasuk putusan MA tuh kalau tidak dilaksanakan. Iya, kan kita hanya menyampaikan mana yang inkrah, misalnya putusan Komisi Informasi yang inkrah sudah dikuatkan sampai Mahkamah Agung, tidak dilaksanakan oleh badan pejabat publik itu dengan alasan sudah diganti proyeknya, datanya nggak ada. Nah, loh, ya terpaksa kan data itu harus tersimpan. Nah, kita nggak bisa maksa, petun nggak bisa maksa, sanksimu apa karena menghilangkan data, nggak ada. Kan harusnya dia yang buka, tapi dia menyatakan sudah tidak ada. Nggak bisa kita paksa lagi, Bu. Nah, kalau misalnya udah putusan petun nih atau putusan MA nih menguatkan putusan Komisi Informasi terbuka, tapi kemudian badan publik masih mengatakan tidak ada. Menurut kami ini tetap dikecualikan dengan pertimbangan ABCD, itu daya paksanya juga nggak ada. Ya nggak ada. Kalau memang itu kita tetap perintah sampai ke presiden, sudah urusan presiden. Wong sudah diperiksa oleh petun kok.
Petun kan itulah gunanya tadi, Bu. Ya. Petun akhirnya menilai uji konsekuensi ini termasuk yang dikecualikan atau tidak. Makanya itu gunanya tadi lapis 2. Kalau hanya komisi informasi saja boleh disanggahnya, tapi kalau pengadilan bandingnya menyatakan uji konsekuensinya memang ternyata informasi ini adalah informasi yang harus tersedia bagi orang yang meminta, ya harus, nggak boleh dikecualikan, kayak gitu. Jadi kalau dia nggak mau patuh, berarti nggak mau patuh hukum. Karena sudah 2 kok pengadilannya, tingkat komisi dan tingkat banding. Itu ya. Makanya tadi gunanya petun itu tetap memeriksa prosedural substansinya. Baik, Pak Ketua, terima kasih banyak sekali bincang-bincangnya yang luar biasa pada pagi hari ini. Banyak sekali nih masukan manfaat buat seluruh sahabat informasi Indonesia, terutama buat Komisi Informasi juga. Baik, demikian sahabat informasi Indonesia. Sebagai penutup, keterbukaan informasi publik tidak boleh berhenti hanya sebagai slogan. Ia harus hadir sebagai praktek nyata dalam setiap proses peradilan. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi sangat strategis dalam memastikan bahwa prinsip transparansi tidak hanya menjadi norma, tetapi juga terimplementasi secara konsisten dalam praktek peradilan. Keterbukaan informasi bukan semata kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari upaya membangun akuntabilitas, memperkuat kepercayaan publik, serta menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, komitmen terhadap transparansi harus terus dijaga dan ditingkatkan, agar peradilan tidak hanya menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan yang dapat diakses, dipahami, dan dipercaya oleh masyarakat luas. Semoga langkah-langkah yang telah dilakukan oleh PT UN Jakarta menjadi inspirasi bagi seluruh institusi publik untuk terus memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan kepada masyarakat. Karena pada akhirnya, tanpa keterbukaan, keadilan bisa kehilangan maknanya. Demikian sahabat informasi Indonesia, bincang-bincang kita pada pagi hari ini dengan Bapak Haji Husban SH.MH, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sampai jumpa di sesi ngobrol berikutnya. Terima kasih, salam terang informasi publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.